Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Untuk materi minggu ini, kita akan berdiskusi dan belajar mengenai konversi dari NFA ke DFA, ya. Kalau kemarin di minggu yang lalu, gitu ya, kita sudah belajar mengenai NFA atau non-deterministic finite automata, maka di minggu ini kita harus bisa mengubah cara NFA ke DFA. Baik, yang pertama dari NFA ke DFA yang perlu diingat adalah setiap DFA adalah NFA, tetapi tidak berlaku kebalikannya. Artinya, ketika kita menggambarkan bagan deterministik finite automata, maka sesungguhnya itu adalah sebuah NFA, gitu ya. Tapi kalau NFA ke DFA itu tidak langsung serta-merta bisa kita ubah, tidak bisa gitu. Tapi kita harus melakukan proses yang beberapa proses untuk menjadikan NFA itu menjadi DFA gitu ya. Kemudian ada ekuivalen DFA untuk setiap NFA, artinya kesamaan gitu ya antara deterministic finite automata untuk setiap non-deterministic finite automata. Kemudian kita ingat juga untuk setiap tapel NFA sama dengan DFA. Kemarin di minggu yang lalu kita sudah mempelajari 5 tapel itu sama ya. Tidak ada perbedaan kecuali pada waktu epsilon gitu ya. Epsilon itu berbeda dengan epsilon di DFA berbeda dengan epsilon yang ada di NFA. Gitu. Jadi untuk DFA, epsilonnya adalah Q kalikan sigma. Itu adalah transisinya, sedangkan di NFA itu Q kalikan sigma artinya 2 pangkat Q. Kemarin kan seperti itu. 2 pangkat Q. Misalkan saya punya 2 state, maka di situ transisinya untuk NFA adalah 4 gitu ya, 2 pangkat 2. Untuk 3 state berarti di situ adalah 8 transisi gitu karena 2 pangkat 3. Baik, kita ke contoh konversi langsung saja supaya tidak panjang lebar gitu ya. Yaitu himpunan semua string 01 yang dimulai dengan 0 gitu ya. Jadi kita tahu di sini untuk sigma adalah 0,1 yang dimulai dari 0 berarti 0,000,000,000,000,001 misalnya seperti itu ya. Atau 0,1,0 dan seterusnya. Itu dimulai dengan 0. Kemudian bentuk NFA-nya kalau kita lihat berarti kita perlu beberapa state di sini. Yang pertama adalah initial state gitu ya. Initial state kita di sini adalah A state-nya. Kemudian transisi 0 adalah ke B gitu. Apakah sudah selesai? Belum ya. Karena ini masih ada satu lagi yaitu looping ke state B. Jadi 0,1 sehingga kalau kita gambarkan ke dalam tabel transisi bentuknya adalah seperti ini. Jadi A bernilai 0 itu ada di B. A bernilai 1 dia di himpunan kosong. Sedangkan B bernilai 0 B bernilai 1 juga ke B. Nah, dari tabel transisi ini kita langsung bisa dapatkan atau kita bisa ini ya apa namanya ubah dia ke bentuk DFA gitu. Ya, bentuk DFA-nya. Jadi kalau di sini kita fokus ke tabel transisinya dulu, jangan gambarnya gitu ya. Di sini kan ada himpunan kosong. Lah ini tidak boleh. Di DFA kita ingat bahwasanya semua harus ada jalurnya. Baik itu 0 maupun 1. Baik itu dia looping, dia ke state yang lain, lah itu harus ada jalurnya 0, 1. Kalau di NFA boleh. Nah, jadi pokok permasalahan kita adalah bagaimana cara mengubah himpunan kosong ini. Bagaimana? Akhirnya kita akan menimbulkan satu state
baru lagi. Karena apa? Di dalam DFA tadi tidak boleh ada himpunan kosong. Sehingga kalau kita bentuk ke dalam state yang baru, maka himpunan kosong itu menjadi C, misalkan di situ ya. C, kemudian C sendiri juga tidak boleh kosong, sehingga 0 dan satunya juga harus ke C. Sehingga C ini adalah dead state atau trap state. Sehingga gambarnya adalah seperti ini bentuknya jadinya ya. Ya, seperti ini ya. Jadi A ke 0 itu B, A ke C itu 1 gitu ya. Sambil semuanya ada ini dead state-nya ya masing-masing. Itu di B tadi kan sudah ada, kemudian C-nya ini yang harus ada lagi. Karena di DFA tidak ada himpunan kosong, kalau di NFA boleh. Itu aja bedanya ya, kuncinya di situ. Itu untuk contoh konversi sekarang. Kemudian kita ke contoh yang pertama, himpunan semua string yang berakhir dengan satu. Berakhir dengan satu, contohnya 01. 001, 111 itu adalah berakhir dengan satu. Sehingga ketika kita gambarkan adalah seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan butuh tabel konversi. Gitu ya. Kalau tabel konversi kita konversikan, akhirnya untuk A0 adalah A. A1 itu adalah A dan B. B0 adalah himpunan kosong, B1 adalah himpunan kosong. Nah, dari sini kita ingin membentuk yang namanya DFA. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi yaitu karena tidak boleh ada himpunan kosong, itu apakah kita bentuk apa state yang baru? Nah, untuk hal ini kita tidak perlu bentuk state yang baru. Kenapa? Karena kita bisa langsung menggabungkan gitu ya. Kalau menggabungkan atau mungkin kalau misalkan state yang baru juga agak ribet sebenarnya di sini, tapi kita coba contoh yang lain yaitu dengan menggabungkan. Misalkan di sini A gitu ya, maka dia turunannya adalah A. Kemudian A, B ini yang maksud tadi digabungkan. Sebenarnya kalau C gitu ya boleh saja gitu ya, cuman nanti bingung gitu. Lebih baik kita gabungkan aja supaya tidak bingung gitu ya. Kemudian otomatis yang B di sini akan berubah menjadi AB juga gitu ya, karena dia bersifat final state gitu kan. Di sini loh, ini kan B-nya final state gitu ya, sehingga bersifat AB gitu. Kalau kita gambarkan, maka dia bentuknya adalah seperti ini. Gitu ya, seperti ini ya. Jadi AB sama dengan single state, artinya bukan seperti ini ya, dipisah A dan B bukan, tapi AB di sini itu langsung jadi satu. Kalau misalkan ditulis C gitu boleh, cuman untuk mempermudah kita jangan tulis C, karena kalau ini ditulis C, otomatis ini juga akan menjadi C dan di sini akan menjadi C juga, gitu ya. AB input 0, A union dari himpunan kosong. AB input 1, maka AB union dari himpunan kosong. Gitu ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kita tinggal menurunkan saja dan menggabungkan. Tapi kalau yang tadi, yang pertama tadi, di slide sebelumnya, gitu ya. Nah, yang ini kan bentuknya ada di sini, gitu ya. Jadi kita harus membentuk state yang baru, yaitu state yang C. Kalau dia himpunan kosong di bawah, kita langsung turunkan gitu ya dari state yang ada di atasnya gitu. Jadi itu contoh yang pertama seperti ini gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian contoh kedua, buat DFA dari NFA berikut di mana. Nah, ini kita ada contoh yaitu saya berikan kalian sebuah tabel transisi gitu. Nah, dari tabel transisi ini berarti kan kalian harus menggambarkan dulu bentuk dari DFA-nya, NFA-nya maaf, NFA-nya seperti apa, baru kita ubah ke DFA, gitu ya.
Jadi di sini kita sudah tahu inputan A adalah A dan B, inputan B adalah C, B inputan A, B inputan B adalah B, kemudian C ini bersifat final state, sehingga dia inputan A, inputan kosong, inputan B, A dan B. Sehingga kalau kita gambarkan, bentuknya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini ini kan agak rumit gitu. Bagaimana caranya kita mengubah ke DFA? Yaitu kita harus teliti. Yang pertama itu kita gabungkan, gitu kan? Ingat, kalau ada A, B, maka kita langsung gabungkan AB, gitu ya. C-nya tetap, gitu. Oke, otomatis yang ada B-nya itu ya, jadi dia akan berubah menjadi AB juga, gitu. Nah, akhirnya yang B di sini dia menjadi AB, gitu kan? Karena dari sini juga diubah, gitu ya. Nah, dari situ kemudian ini kan A di sini ya. Otomatis kalau kita turunkan juga menjadi A, B gitu ya. Baru kalau di sini B gitu kan. Kalau kita turunkan apakah menjadi AB? Tidak, tapi kita langsung ke BC gitu ya. BC. Sebenarnya kalau penamaan itu silahkan kalian menamakan seperti apa asalkan memang paham dari eh, NFA-nya, bagaimana cara kita membentuk DFA-nya nanti gitu ya. Kalau misalkan Pak saya tidak mau AB, saya di sini D saja ya berarti silakan. Berarti kan di sini D juga yang AB yang ini ya. Kemudian ini juga D, kemudian yang di sini kalian namakan apa terserah gitu ya. Ini mempermudah saja. Nah, di sini eh, C, sekarang kita ke C ya, fokus ke C ini, otomatis dia juga akan berubah menjadi BC gitu ya, bukan AC ya, karena belum ada AC, maka ke BC. Nah, BC-nya ini kemudian sama ya seperti tadi, kalau ini terakhir maka diturunkan dari atasnya gitu. Atasnya apa? AB, bukan ya. Atasnya adalah A. Jadi kita harus turunkan dia menjadi A. Kemudian di sini otomatis kita akan gabungkan menjadi AB. Itu ya. Baru ini masih belum selesai gitu ya karena kita masih punya C lagi yang ada di situ. C-nya yang itu harus ada lagi. Lah ini D ya. D kemudian AB. Itu baru kita ke D ya. Ke D-nya itu dia D dan D. Gitu. Jadi yang baru itu harus dibentuk ya. Jadi kalau AB, B-nya kan tadi membentuk AB, tapi BC-nya ini loh. BC-nya itu adalah hal yang baru. Sehingga kita harus bentuk BC di sini. Kemudian C sendiri itu turunannya ya, turunannya dari sini karena dia bersifat final state gitu kan awalnya berarti dia tetap final state di sini. Nah, baru ada yang baru ya, yang di situ yaitu D. Jadi D di sini juga otomatis kita bentuk state yang baru yaitu D itu. Di mana D dan D-nya, A dan B-nya adalah di D. Jadi muter gitu ya di situ. Oke, kalau kita coba gambarkan ke DFA-nya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini contoh yang mungkin sedikit rumit gitu ya dibanding dengan dua contoh yang ada di atasnya tadi. Tapi tenang saja, intinya kalian harus tetap berpegang kalau DFA itu tidak boleh ada himpunan kosongnya gitu ya. Kemudian selain itu kalian harus ingatkan di mana fungsi A-nya, di mana fungsi B-nya seperti itu ya. Apakah dia itu ke state yang lain ataukah ke dirinya sendiri itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Jadi tidak masalah silakan berlatih saja. Saya rasa seperti itu. Baik kita ke contoh yang ketiga sekarang. Terdapat NFA untuk L himpunan string yang berakhir dengan 01. Buatlah DFA dan NFA di atas. Jadi kita buat NFA-nya dulu. NFA-nya otomatis bentuknya adalah seperti ini. Kita butuh 3 state.
Dari 3 state ini, kemudian kita akan coba ke tabel transisi ya. Dari tabel transisi ketemu B-nya itu ketika 0 ya, dia himpunan kosong, dan C-nya ketika 0 dan 1 adalah himpunan kosong gitu. Maka cara untuk merubah dia DFA berarti dari A-nya ini otomatis kita gabung ya, yang A, B ini otomatis ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya dan A-nya tetap gitu. Kemudian yang B menjadi AB gitu ya, karena turunan dari atasnya itu kan. Kemudian yang C menjadi AC gitu. Karena ditambahkan A tadi gitu ya, jadinya menjadi AC. Ya di sini untuk C-nya otomatis dia menjadi AC juga gitu. Karena AC kalau enggak kita jembatani, dia akan ke himpunan kosong gitu kan. Makanya kita jembatani AC itu untuk 0 dia ke AB, dan untuk satunya dia ke A ya, bukan ke C lagi, ke A gitu. Sehingga kalau kita gambarkan bentuknya adalah seperti ini. Ketika kita cek 1101 apakah dia diterima atau ditolak, maka jawabannya adalah diterima gitu ya, karena dia terhenti di final state seperti itu. Sama ya. Tapi kalau kita coba ke 111110, otomatis dia akan ditolak karena tidak berhenti di final state. Nah, jadi ini untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya kita coba untuk belajar lagi ke contoh keempat gitu ya. Desain NFA untuk bahasa di mana simbol kedua dari akhir selalu satu, konversikan ke DFA. Maksudnya seperti ini ya, 1010, 110, 11 gitu ya, 10 gitu. Intinya dari di mana simbol kedua dari akhir selalu satu itu seperti itu. Gitu. Maka kita bentuk NFA-nya dulu gitu. Jadi bentuk NFA-nya seperti ini. Dari sini kita alihkan ke tabel transisi gitu ya. Dari tabel transisi ini baru kita dapatkan DFA-nya nanti. DFA-nya yaitu kita otomatis akan menambah state yang baru otomatis ya. Gitu kan. Kalau kita lihat di situ untuk A, B-nya ini otomatis dia akan gabung gitu ya. Kemudian B ini otomatis dia menjadi AB gitu ya. AB karena tambahan A tadi di sini kita masukkan ke sini. Kemudian C juga menjadi AC gitu kan. Apakah C menjadi AC juga yang di sini? Itu tidak ya. Jadi beda lagi sekarang. Dan lagi akhirnya yang C di sini menjadi ABC. Kemudian yang C di sini kita tambahkan A lagi. Sehingga di sini A dan di sini AB yang tadi ya, yang ini berarti kan dia tadi yang himpunan kosong kita replace ke sini dia A, dan dia AB berarti dia lihat di atasnya ini ya. Bukan di atasnya tepat ini bukan, tapi di atasnya lagi. Atau bisa jadi ini ya, C-nya itu kita hilangkan gitu karena C-nya kan sudah masuk di sini ya, jadi kita langsung A yang kita kurangkan gitu kan. Yang di atasnya kan ada AC, kalau kita berpatokan pada sini berarti C-nya kita hilangkan, ini ada A, ini C-nya juga kita hilangkan menjadi AB. Tuh, kalau berpatok sini ya. Tapi kalau patokan yang ini kita ke yang pertama. Nah, kita ada menu baru atau state yang baru ya, ABC. Maka kita bentuk ABC itu AC dan ABC. Ini yang baru. Karena kita sebelumnya belum ada, kemudian kita coba ke yang baru ini. Sehingga kalau kita gambarkan, gambarnya sedikit rumit. Gitu ya. Tapi tenang aja, ini enggak apa-apa buat latihan. Gitu.
Ya, seperti itu untuk konversinya, gitu ya. Jadi, saya rasa untuk konversi hanya seperti itu saja, ya. Jadi bagaimana cara supaya bisa mengkonversi dengan cepat ya berarti belajar lagi itu ya. Jadi praktek lagi kalian di rumah, ya seperti itu. Kemudian kan sudah ada ya bab DFA kan kemarin sudah saya berikan. Kemudian NFA juga sudah dan yang terakhir adalah yang ini ya, apa konversi. Jadi untuk UAS nanti gitu ya, UAS nanti kita sampai ke konversi NFA ke DFA saja gitu ya. Dari bab pertama itu sampai ke materi terakhir ini. Untuk yang epsilon NFA maaf itu sepertinya tidak masuk ke materi UAS gitu ya. Jadi silahkan kalian fokus belajar karena saya rasa UAS-nya itu di awal Juli, maaf awal Juni ya. Awal Juni, kemudian minggu depan itu masih ada satu pertemuan sebenarnya ya, cuman saya lihat dulu jadwalnya karena kalau di akhir-akhir semester itu mesti jadwal saya tuh agak padat gitu ya. Jadi menyesuaikan saja. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada kelas, jadi saya mohon kalian tetap belajar ya membuat satu ini catatan yaitu A4 seperti biasa untuk kisi-kisi atau untuk membantu ketika kalian nanti mengerjakan UAS-nya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya, boleh, ataupun mau ke ruangan juga silahkan, tidak masalah, asalkan saya memang ada di kampus gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.